Aziz yang mewakili, juga Bapak Abah Kesra mewakili Pak Rafi, narasumber yang mulia, Bapak Ibu para muzaki dan anak-anakku yang saya cintai. Kalau kita berbicara tentang rumah tangga yang bahagia, yang islami, ya, judulnya saja bahagia islami. Kalau mau bahagia dan islami, menurut pandangan saya, kita sebelum berumah tangga harus tahu dulu apa visi misi rumah tangga. Sebab ketika nggak punya visi dalam menjalankan rumah tangga, berkeluarga, keluarga, saya yakin tidak akan sampai kepada yang kita harapkan. Kalau kita mau tahu visi rumah tangga dalam Islam, berdasarkan SK 4370, maksudnya berdasarkan surah 43 Al-Quran ayat 70. Sangat tinggal ini Al-Quran. Di surat Az-Zukhruf 43-70 itu Allah berfirman tentang rumah tangga, tentang pengantin baru. Pengantin baru. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Antum di sini para suami. Wa azwajukum, tapi jangan egois, jangan lupa ajak istri kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala wahai para suami, tapi jangan lupa ajak para istri sedaya. Tuhbarun, itulah berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang membangun sebuah rumah tangga. Jika Noka 2 diperkuat lagi oleh ayat yang lain. Visi rumah tangga dalam Islam, membangun keluarga dalam Islam, diperkuat lagi oleh ayat yang lain. Kalau yang satu tadi Az-Zukhruf diperintah masuk surga, udkhulu itu yang amal, perintah. Yang kedua, kita diingatkan oleh Allah SWT dalam rumah tangga itu hati-hati jangan sampai terjebak masuk neraka jahanam. Anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri Anda, diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman neraka jahanam. Dengan dua ayat ini, visi rumah tangga kita adalah ketika kita masuk ke rumah tangga, pintu rumah tangga, tujuannya kita masuk surga dan selamat dari ancaman neraka jahanam. Ya, Rasulullah mengatakan, kita jawab ini di Rasulullah, ya, di tafsir Rasulullah, dengan yang namanya baiti jannati. Baiti jannati. Aplikasinya, siapkan rumah tangga kalian seperti rumah tangga itu seperti jannati, surga. Ciptakan rumah tangga itu seperti surga. Seperti surga. Bagaimana caranya? Rasulullah SAW mengatakan, nawiru buyutakum bisolah. Hiasi rumah kalian dengan sholat. Nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Hiasi rumah kalian dengan tilawah Al-Quran. Itu salah satu contohnya Rasulullah mengatakan. Artinya, bangun oleh kalian sebuah lingkungan yang islami, yaitu sebuah lingkungan yang akan selalu lingkungan itu membawa kita seluruh anggota keluarga itu dekat kepada Allah SWT. Itulah yang disebut rumah tangga surga.
dinas baru ada televisi di rumah saya. Kok ekstrim banget sih? Karena saya, idealisme saya berdasarkan ayat yang tadi buat tadi, saya harus menjaga diri saya menjaga istri saya menjaga keluarga saya dari ancaman negara. Saya tidak menafikan manfaat televisi, tidak. Televisi yakin ada manfaatnya, tapi menurut pandangan istri Hana Moden, televisi itu ada manfaatnya, cuma untuk anak-anak, bahkan mungkin untuk orang tua sekalipun, madorotnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Setuju atau setuju agak? Jadi praktis Moden membangun rumah tangga itu begitu. Saya tidak akan televisi. Mengapa? Karena bentar kuliah Imam malah di praktisnya sehari-hari ilmu gimana? Imam ilmu di lapangan. Kalau kita mau membangun rumah tangga Islami, dari mulai kita sebagai suami seorang istri, canggalu budak, wayangna tadi, hiasi rumah tangga dengan baca Al-Quran. Biasakan baca Al-Quran 5 juz seharian. Itu yang Islamis. Mau punya anak, apalagi begitu istri hamil, ngandung. Seorang istri kalau mau memiliki, mendapatkan anak yang soleh-solehah, maka sejak anak bayi di kandungan itu harus terbiasa seorang istri membaca Al-Quran setiap hari. Karena getaran Al-Quran yang dibaca oleh seorang ibu, insya Allah itu secara psikologis ada pengaruh kepada janin. Bukan dia mau balik terkaya kamu mana? Penting pengalaman balik itu yakin. Apa namanya? Kenalkan anak kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang ada adalah Al-Quran Karim. Makanya Al-Quran terus. Bahkan oleh sendiri kalau istilah kami semacam Quran kan, bentar di atas perutnya ada buat istri ya, ada sesekali dikencangin baca. Zikir dikencangin. Nanti kuliah akan menjelaskan ahlinya pakarnya dalam sekolah. Ya, makanya kakek saya pada. Alhamdulillah, itulah kita. Begitu bayi lahir ke dunia. Kemarin meyakini kalau balita itu kan 5 tahun fondasi dasar pembangunan karakter manusia itu di 5 tahun. Pokoknya banyak dari 5 tahun itu ada 2 tahun. Ada 1000 hari. 1000 hari itu fondasi, super fondasinya. Kalau 5 tahun ke fondasi pembangunan karakter, maka 1000 bulan, 1000 hari dari awal, maka itu super fondasinya. Yang saat masuk fondasi yang paling awal, yang paling kuat. Kayak saja dalam kandungan kan. Begitu bulan kandungnya, nah kan hampir 10 bulan ya, 9 bulan, 10 bulan di kandungan. Nah sisanya dari 1000 hari itu sesungguhnya 2 tahun anak begitu lahir ke dunia. Disitulah sesungguhnya masa-masa emas anak kita dalam pembangunan anak. Kalau mau sepanjangkan pertanyaan Arab kalian 2 tahun ya, rajin karena diguna dari PK. Ini persoalan. Justru begitu anak kita begitu hamil pertama, bahkan sebelum hamil, di saat kita mulai ada mau budak, dimotivasikan, makanya ada doa yang banget sampai doanya. Kita diharapkan memiliki motivasi. Niatkan bahwa kita ingin mendapatkan anak yang soleh-soleh. Kalau niatnya ingin dapat anak yang soleh, maka caranya pun harus sesuai dengan aturan Allah. Insya Allah pasti akan berkah. Begitu ya. Jadi dari awal saya kecil, ada tidak punya televisi. Ayeuna aya televisi pemalakan di bumi hampir tiap apa ada. Walau kemarin cuek-cuek kan TV.
lain haram dangdut ya. Saya haram sanes, musik rock haram sanes, itu haram. Tapi lamun urang boyong ngaduan cita-cita buka budak sore-sore kamu cukup pada rumah enak salah. Jauhkan anak kita dari hal-hal yang laku. Anu laku teh anu mubah lah, jauhkan. Begitu tahun kemarin 2 tahun. Nah ini masa keemasan Pak Adi, masa keemasan. Jadi 2 tahun barangkali di dunia teh beberapa baju 2 tahun teh sok sakala lagi harus maksudnya bapak ibu bukan orang ibu nih. Seorang ibu butuh dekapan bayi itu dari usaha karena dengan suami, bukannya sekedar apa namanya memberikan kasih semangat, bukan, tapi butuh dekapan. Hati-hati, itu penting sekali. Setelah 2 tahun menjelang sampai ke 5 tahun 3 tahun berikutnya, nah dirinya budak teh menjadi peniru ulung, peniru kurikulum budak. Mana sok teh sholat, biru sholat, sujud, biru sujud, ruku, biru ruku, rasa. Itu kan. Bapak tukang gaplek budak. Bapak lagu terus. Isi terus suaminya. Jadi masa keemasan itu 5 tahun tadi. Tapi masa keemasannya lagi adalah di 2 tahun, di 10 hari. 2 tahun dari sejak lahir, ya, dan 10 bulan di dalam kandungan. Saya kira itu yang harus kita dahulukan. Insya Allah. Nah, terus kemudian setelah 5 tahun, nah ini kan anak ini mulai banyak macam-macam lah. Namanya anak banyak ingin tahu segala macam. Nah, disitulah qudwah hasanah seorang ayah, seorang ibu sangat berperan di situ. Sudah ayah yang budak hafal Quran di bapak nanti lain macam Quran, rumah budak kita Al-Quran. Tong jika mau rumah tangga, tong jika calon di Cisaheum, Garut. Kami penumpang bus naik kena angkutan, kena mobil berangkat ke Garut. Anu gorokan mencicing di Cisaheum teu pernah di Garut, terpilih ke Garut. Barudak ngaji cek pawali cek pawakil aya baru itu ngaji itu gara-gara ngaji ke itu ka guru ka ustad minum ngaji ka itu aya nu bapana maca itu mah ilmu bapana nonton televisi moal cager rumah itu mah beres mah itu persoalan. Qudwah hasanah, uswatun hasanah, keteladanan yang didulukan. Bapak Ibu dan saya maca Quran sambil teu insyaallah kalau sudah biasa. Baca Quran saja tidak susah, cuma butuh 40 menit saja. Satu hari baca Quran seorang istri, seorang ibu, seorang ayah 40 menit tersebut. Kalau kurang senang ebeyana di kota Bandung berdasarkan survei pada kota Bandung ngoprek HP teh 3 jam sampai sehari dari 24 jam kehidupan kita 3 jam katanya udah ngoprek HP. Setara dengan 180 menit persoalannya. Nah 180 menit tadi dipakai baca Quran atau kalau 180 menit itu dipakai baca Quran bisa 4 juz kita baca Quran sehari. Duh mau ada beras 4 juz nah abang kene 3 juz atau turun ke tadi 3 juz berat kene 2 juz atau 2 juz berat kene 1 juz atau baca ini masa juz sehari masa gak bisa. Ini saya kira kalau kita membangun yang bahagia Islami, kiat-kiat yang mau ada rasakan, yang saya telah laksanakan, ini juga mudah-mudahan ya. Belum itu pun upaya maksimal ya, belum tentu berhasil. Sebab apa? Sebab serangan-serangan dari luar rumah sangat kuat banget. Ngomong lalu orang tidak punya pertahanan di rumah tangga, ini bahaya. Saya kira itu dulu lah, karena nanti diskusi saja ya. Diskusi. Jadi inti nama yang penting dari awal visi rumah tangga kita harus jelas dari awal. Ya. Kemudian bagaimana pelaksanaannya harus jelas. Kalau mau disimpulkan, kalau kita tahu rumah tangga itu niatnya lillah, starting awal lillah. Ini starting awal, starting lillah. Kalau
prosesnya pun membangun rumah tangga itu harus ma'allah. Lillah proses apa? Startingnya prosesnya ma'allah bersama dengan konsep Allah Subhanahu wa taala. Ma'allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai aliyat alillah konsepnya niru ibarat. Orang masih kan kita balegu dicager. Betul, coba baca. Aliyat alillah tapi konsepnya konsep ibarat. Konsep perkara Musa, ayat Allah itu yang salah. Bila ma'allah, insya Allah endingnya ilallah bakal Allah. Niatnya lillah, prosesnya sama Allah bersama dengan konsep Allah, mengikuti konsep Allah, maka endingnya bakal ilallah, bakal dugi ke Allah. Lillah itu kami digambarkan hitung-hitungan matematika. Lillah positif, ma'allah itu positif, positif kali positif, positif pasti ke Allah. Tapi lamun niatnya lillah karena Allah, tapi cara itu biasanya Allah negatif. Positif kali negatif pasti negatif. Madu ke Allah. Niatnya negatif, cara apa yang masih negatif? Negatif kali negatif lawan. Negatif kali negatif positif tercampurna. Niatnya wailullah. Tidak karena Allah. Caranya tidak sesuai dengan Allah. Negatif kali negatif, positif tercampurna. Maka saat mana di Allah pasti. Itu ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pemaparan dan inspirasi yang kami berikan oleh Bapak Oden. Sekarang kita dengarkan dari narasumber kita selanjutnya, Ibu Lia, bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia, tentunya dari sudut pandang pendekatan psikologi. Begitu ya Bu ya. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdullah dari Fatih punten paretnya. Saya ingin lebih dekat dengan anak-anak. Ini anak-anak usia berapa ya Bu ya? Usia SD ya? Nah baik. Bicara tentang keluarga yang paling sering terdengar sebagai madrasah keluarga siapa? Ibu atau bapak? Ibu ya. Di sini ada dia. Berbanggalah, berbahagia kita sebagai ibu. Karena apa yang dilihat anak-anak kita tadi ya Bu, ubah ya, tarbiyah bil ubah itu secara psikologi ibu, anak-anak kita belajar dengan apa? Learning by visual. Mau ditinggali auditori apa yang dia dengar dan apa yang dilakukan bersama. Ya. Jadi apa yang kita katakan, kalau yang dilihatnya berbeda, kira-kira anak kita lebih memilih mana Bu biasanya? Nah, udah jam segini kita kayaknya harus olahraga dulu oleh punternya. Coba tolong kanan-kanannya di ataskan nih, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak juga ya. Kita mensyukuri nikmat, coba kanan-kanannya di ataskan. Ayo kita olahraga, putarkan. Terus, ayo kita bisa berani, kita bukti yuk. Terus ya, semangat Bu ya, semangat anak-anak ya. Putarkan, tolong kanan-kanannya simpan di atas dagu. Ibu dagu mana Bu Pak? Pak Odet terbukti ternyata visual. Tadi komisar Pak Odet, yang sarone, baik di janati itu seperti kumaha Bu ya? Seperti apa? Perlihatkan kalau ini anak kita pintar sholat, pintar ngaji, tapi yang dilihatnya ibu bapaknya nggak pernah sholat, tidak pernah ngaji. Nah ini agak sulit. Di sekolah Islam, di sekolah di pesantren, tapi yang dia lihat ifad lisanaka dari orang tua itu kadang-kadang kata-katanya membuat tidak nyaman Bu, alias kadang-kadang suka sosok. Yang punya ibu mata sosok, pokoknya ya. Ayah bisa sosok taruh diri Bu. Nah, bayangkan Bu, kita ingin anak-anak kita tuh santun, kita ingin anak-anak kita baik. Anak sejak lahir itu melihat. Kalau Rasul mengatakan dulu mau
memajusikan, menasranikan, pinterkan, ngustadkan, ngageng motorkan siapa? Ternyata apa yang paling pertama dia lihat adalah ekspresi kita. Senyum ayah, senyum ibu seperti apa? Kalimat yang keluar dari ayah ibu apa? Yang sering dia lihat apa? Tadi ibu, saya mengatakan bu simpan di atas dagu, tapi abi nyimpan tadi dia begitu tanam bu. Nah ternyata visual itu luar biasa ya, cepat sekali itu diserapnya oleh anak. Mungkin itu salah satu kekhawatiran bapak ya, kalau dia tidak ada TV karena itu. Kalau saya masih bu punya TV, tapi dengan perjuangan itu juga ya. Sekarang bukan TV lagi, ujian kita sebagai pendidik ini. TV sebetulnya sekarang udah banyak ditinggalkan kok sama anak-anak juga. Tapi yang sering dipegang anak-anak kita atau orang tua atau kita sendiri apa bu? Nah, gadget. Di dalam gadget itu teknologi yang memang harus canggih. Kita harus menguasai teknologi, tapi seperti pisau. Kalau salah menggunakannya, mandornya akan lebih besar. Kebetulan saya 12 tahun ini membuat tumbuh kembang anak ya Bu ya. Dari mulai daycare, playgroup TK, PAUD Alpha, klinik terapi anak. Kenapa? Karena kepedulian terhadap anak-anak sebagai generasi robani itu seperti apa? Kalau tanpa ilmu agak berat ya. Nah jadi selain tadi ya tarbiyatul qudwah, kita sebagai contoh Bu ya, sebagai memberikan contoh suri tauladan uswatun hasanah, kita juga harus memberikan sejak dini pembiasaan yang positif. Kalau bahasa agamanya tarbiyatul bil adah. Kalau dalam bahasa psikologi jelas ini adalah conditioning ya. Jadi sebenarnya sama. Jadi ilmu psikologi ternyata di Islam itu udah lebih dulu. Waktu kemarin kita dapat dari barat, bagus nih kecerdasan emosi. Dari Goldman katanya, wah terkenal. Padahal kata Rasul dari pertama hakul muslim ala muslim situn ya, udah lebih dulu mengajarkan empati ya. Nah jadi pembiasaan positif diantaranya mengajarkan empati sesuai Rasul. Apabila kita ketemu yang kita bacakan apa? Bukan hei oi gitu kan, berarti kan sesama muslim bertemu dibacakan salam, assalamualaikum dibalas satu. Kalau ada yang sedih kita takziah, ada yang mengundang kita tahniah. Ingin mendapatkan nasihat, ada orang minta nasihat, berikanlah. Ini adalah cikal bakal melatih kita bisa empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini pendidikan. Jadi selain tadi suatu hasanah, kita sebagai aktor, ibu itu aktris, bapak itu aktor. Ya, like son, like father, bahasa Sudarma, Uyah, Tara, TS, kalau lepas, tidak beda jauh. Saya sering di Bandung ini saya memegang 17 sekolah ya sebagai konsultan. Banyak permasalahan tuh. Melihat kenapa ini anak saya kok ini suka begitu sama temannya, dia suka ngebully, dia sedikit-sedikit impulsif, cepat bereaksi. Saya dengarin gitu Bu. Dari gaya bahasa tubuh ibunya, dari ekspresi ayahnya, nggak beda jauh. Akhirnya saya tanyakan, siapa di rumah yang sering marah? Atau ibunya tuh, si bapak, kamu kan suami saya kok, ampun Bu, sedikit-sedikit marah. Akhirnya saya panggil si bapaknya, Pak, kira-kira siapa yang sering gini ya Pak? Si ibu lah Bu, saya nggak bisa. Nah, akhirnya dua-duanya saya panggil, ayo kita bersama, kita bimbing putra-putri ibu, karena nanti sekolah Bu, dimanapun berada, kalau agresivitasnya terlalu tinggi, nggak akan mau menerima anak seperti ini kan. Nah, ini bagaimana? Iya Bu, susah sih ini, kita punya tetangga, jadi tetangga disalahkan ya. Nah, ini sulit. Jadi ada sesuatu dengan anak kita, muhasabah. Ada apa denganku? Jangan-jangan kita ada saham yang salah. Karena apa? Sering kita double standar dalam mendidik anaknya. Secara psikologi sering double standar. Contoh aja, ibu ingin anaknya mandiri gak Bu? Ingin menjadi seorang muslim yang tangguh nanti kelak ya. Ingin mandiri ke ogolan, ke FSMR, kayak begitu Bu. Tanpa disadari ibu-ibu atau bapak-bapak ya, bahkan ibu-ibu ini seringnya kita menjadi tim SAR untuk anak-anak kita. Semua kita bantu. Anak udah bisa makan sendiri diuapan terus ya. Sampai ada kasus ibu ya, mahasiswi diuapan kan ada ceritanya pas dia nonton, nah bagaimana Bu? Bagaimana mau mandiri? Pekerjaan anaknya, pekerjaan sekolah dikerjakan dibantu ke ibunya. Mau bagaimana? Ini double standar. Ingin anak-anak saya kok rajin baca Quran, ingin soleh, nah diperlihatkan tidak.
kasus nih ya. Buya saya ingin anak saya cepat baca, bisa membacanya. Pengennya sih sebelum masuk SD udah bisa baca. Oh gitu ya Bu ya. Suatu saat kebetulan saya mau visit ya Bu ya. Dari mulai ruang tamu itu banyak toples. Jadi toples isinya biasanya kopinya. Begitu teman-teman Tupperware, walaupun itu makanan semua. Insya Allah anak kami ambil lalu bisa dari mana ya. Nggak ada satu buku. Bagaimana bisa mau pintar baca ya? Untuk menumbuhkan minat bacanya nggak ada. Nah ini double standar ini bagaimana? Jadi ibu ingin anaknya soleh tapi kita sendiri. Nah makanya saya punya ini teori saya sendiri barangkali ya Bu ya, bahwa kapan sebenarnya mendidik anak supaya punya pribadi yang islami, supaya benar-benar jadi anak yang robi habli minas solihin. Nah yang seperti apa? Menurut saya 20 tahun atau 25 tahun sebelum anak itu lahir. Berarti siapa dulu? Kita yang harus punya konsep. Betul tadi kata karena Pak Ode bahwa sejak kehamilan menentukan tidak anak sangat. Temperamen itu 50% dari ayah ibu terbawa. Begitu lahir 50% lagi baru lingkungan. Itu teorinya ya, teori psikologi secara umum seperti itu. Kita sering lihat, coba anak pertama, anak kedua, anak ketiga, keempat suka beda ya Bu ya. Dari segi temperamennya, dari segi apa? Tadi yang kata Pak Hasan tadi bahwa anak-anak kita berbeda, ada yang introvert, extrovert, ada yang pragmatis, ada sanguin, macam-macam. Kenapa? Ternyata saat hamil ibu melakukan apa itu sangat berpengaruh, betul sekali. Bayangkan kalau seorang ibu lagi hamil yang sering dilihatnya belum marah-marah, tak lama-lama hormon kortisol makin keluarnya makin banyak. Seperti apa Bu anaknya? Jangan kaget kalau anaknya juga jadi impulsif atau reaktif. Luar biasa subhanallah kalau seorang ibu meronta terus itu. Saya pernah praktekkan waktu itu ada klien, dia baru dapat jodohnya di usia 45 tahun ya. Allah memberi jodohnya. Aduh Bu ya saya cemas, kenapa? Katanya kalau usia hamil 40 tahun, 45 tahun nanti anaknya bisa jadi autis, gangguan perkembangan, ada yang sini atau ADHD, gimana ya? Ini hamil pertama saya, bismillahirrahmanirrahim. Coba Bu, ibu sing hatam Al-Quran, saya bilang begitu. Ini 7 tahun yang lalu, klien 7 tahun yang lalu. Dia betul-betul apa? Baru pertama hamil dan dia sangat ingin punya anak. Ternyata subhanallah, orang-orang yang mengkhawatirkannya baik itu dokter, baik itu psikolog ya, bahkan saudara-saudaranya, ternyata anaknya ibu itu luar biasa. Sekarang anak yang 6 tahun, 7 tahun itu sudah umroh. Karena memang sangat berkurang, nah itu luar biasa ya, subhanallah betul. Jadi apa yang dirasakan ibu, apa yang dilakukan ibu tatkala kehamilan sangat berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap anak kita. Tapi Bu ya kan tiap orang punya ujian berbeda. Saat anak saya yang pertama saya banyak cemas. Begitu anak kedua saya dapat ujian yang berat sehingga saya stres berat. Disitulah kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Kita hidup ini ujian pada dasarnya. Kita hidup ini tidak bisa membuat skenario sendiri. Ada skenario yang dari Allah untuk apa ya anak Allah ini dari Al-Quran. Hidup ini indah Bu, dan tergantung ini kita. Bagaimana di pikiran kita, di mindset kita. Dunia akan sangat indah berbunga-bunga karena ini, dan dunia pun menjadi sangat menyeramkan, menakutkan karena di sini juga. Ya, nah jadi berpikir dan mencintai. Islam itu apa sih? Kalau nggak dicintai, walaupun kita tahu di kognitif kita, inna dina indallahi Islam yakin tidak, tapi mencintai tidak, karena dengan rasa yang sangat luar biasa kecintaan terhadap Islam akhirnya muncul satu perilaku, diaktualisasikan dan diaplikasikannya. Nah jadi benar sekali bagaimana mendidik anak secara psikologis betul. Contoh model pembiasaan positif ya. Ada reward punishment ya. Reward punishment itu reward itu dalam bentuk tidak hanya dalam bentuk materi, tapi ada penghargaan. Usia golden age 2-3 tahun, 4 tahun, pendidikan moral itu hanya reward punishment. Punishment bukan berarti hukuman, destruktif tidak. Disiplin harus tanpa teriakan, tanpa pukulan ya. Nah, harus bagaimana punishmentnya? Kesenangan kita stop. Ya, anak misalnya senang makan apa kita stop. Atau ibunya yang tadinya sering
senyum memeluk, ibu juga ada dia meluk, biasanya anak juga langsung meluk, kita peluk lagi. Betul tadi dikatakan bahwa anak-anak kita adalah Bu, ini titipan, dan ibu jangan pelit memberikan usapan. Kalau kata attachmentnya, bonding itu luar biasa. Kalau orang tua dulu itu suka ada apa, eyok-eyok itu nanti luar biasa. Terkali eyok begitu, itu ngerendahin lagi bereaksi. Apalagi dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah ya. Jadi kalau saya sih percaya dari ibu-ibu dan bapak-bapak di sini ingin kita membentuk generasi rohani mulai tidak binafsi ya. Karena apa? Terlalu berat lingkungan kita dibombardir dengan segala macam stimulus yang oleh kita sendiri kadang-kadang kita tidak bisa melepaskan karena setiap saat. Saya baru praktek tahun 2016 itu, maaf Bu, hampir tiap minggu datang klien itu anak-anak usia 4 tahun dulu, usia 5 tahun, 7 tahun, bahkan SD mengalami pelecehan. Bu, aku sakit, kenapa? Ternyata tetangganya, ada pamannya, tidak bisa sekali konsul. Saya terapi anak yang 5 tahun, oleh anak SMP-nya udah tidak mau sekolah, maaf sering di warnet, apa yang dilihatnya, nah itu akhirnya menjadi korban tetangganya ini. Saya menterapi anak ini, membimbing terus 2 tahun Bu, 2 tahun pun sekarang ini baru bisa tersenyum, bisa menari, bisa baca Quran dan doa-doa, tapi agresivitasnya tetap ada, kebencian. Itu puluhan tahun coba, hanya sejenak itu traumanya terus-menerus. Nah, jadi ayo titip anak-anak kita, ini titipan Allah. Kalau anak-anak kita nyaman dengan kita, ibu selalu berkomunikasi dengan senyuman, tanpa teriakan, tanpa pukulan, tidak dengan ancaman, anak-anak pasti akan lekat pada diri kita dan semua yang dia alami akan bercerita pada kita ya. Baik, itu aja barangkali, di sini terlalu panjang, kita diskusi aja. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu ya, Bunda Mawadah, inspirasi yang dari kita semua. Baik, hadirin, dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Ode dan juga Ibu ya, ada 2 hal yang menjadi perhatian dan menjadi titik temu dari kedua narasumber kita, yaitu dalam rumah tangga sangat penting, yaitu kudwah, yaitu contoh dari orang tua, dan juga pembiasaan positif. Kedua-duanya memenyeratkan kedua kata itu dari pendidikan dalam rumah tangga untuk mencapai keluarga yang bahagia dan islami. Oke hadirin ikhwati iman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini akan kami buka sesi tanya jawab yang insya Allah mungkin 2 penanya akan kami beri kesempatan untuk bertanya kepada Bapak Ode dan juga Ibu Lia. Kami persilakan. 1 dan 2 kepada dipersilakan kepada Mas Tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bunda. Pertanyaannya langsung kepada berdua mungkin ya, kepada Pak Ode dan Ibu Lia. Saya Demas, saya dari Bandung. Anak saya baru 1, sehari-hari saya di kantor. Banyak referensi yang mengatakan bahwa ibu itu adalah madrasatul ula. Itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya begitu. Dan banyak juga yang menjelaskan bahwa kalau ibu sebagai madrasatul ula, ya ayahnya sebagai kepala sekolahnya begitu ya. Cuma yang menjadi kendala bagi saya sebagai pekerja itu adalah ada di quality time. Saya memang kalau kerja office hour masuk jam 9, pulang jam 5, itu teorinya begitu ya. Di dalam prakteknya kadang pulang larut malam begitu. Kadang kalau hari Ahad juga harusnya libur, ada tugas weekend macam-macam gitu. Intinya adalah quality time yang kurang. Yang saya ingin tanyakan adalah bagi seorang ayah yang sangat sedikit saja waktunya untuk anaknya begitu, bahkan hanya tahu perkembangan anaknya
Oke. Kesempatan kedua memberikan. Assalamualaikum, nama saya Dini, saya di sini perwakilan dari pimpinan pusat himpunan mahasiswa Persatuan Islam. Yang ingin saya tanyakan lebih kepada psikologis dan pola asuh mungkin ya Bu dan Bapak. Saya pada Allah diamanahkan untuk bekerja sebagai guru bimbingan konseling di sebuah lembaga bimbel di Kota Bandung. Nah, di sini tugas saya adalah menerima konsultasi entah orang tua, entah siswa gitu. Dan kebanyakan dari orang tua yang mengkonsultasikan permasalahan tentang anaknya adalah anaknya kecanduan gadget seperti itu. Kemudian selain itu ada anaknya yang suka dibully seperti itu. Nah, sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mensiasati anak-anak yang kecanduan gadget ini gitu ya. Selain itu, bagaimana cara meminimalisir supaya anak korban bully ini dia bisa bertahap untuk menjadi tidak terlepas dari status korban bully seperti itu. Nah, peran orang tua yang seperti apa supaya itu akan berpengaruh signifikan kepada pengasuhan anaknya sendiri gitu. Karena memang secara realitas itu sangat banyak terjadi, entah itu di kalangan sekolah yang menengah, perekonomian menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sudah mendengarkan jawaban. Mungkin yang pertama membicarakan tentang quality time, ya. Yang kedua merupakan mungkin lebih kepada solusi terhadap anak yang kecanduan gadget dan korban bully begitu ya. Ya, kepada Mawali dulu dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari peserta kita. Memang Kang Dimas ya, kalau persoalan para suami biasanya para ayah rata-rata di situ baru lainnya. Jadi memang waktu kita kan terbatas karena kita punya tugas lain, yaitu memberi nafkah kan gitu ya. Ya suka tidak suka, kalau pengalaman saya, Bang Odin selalu mengutamakan memberikan pelayanan dekat kepada anak, ciri-ciri waktu lah Pak. Bagaimana caranya? Di sela-sela kesibukan saya sebagai wakil wali kota ngurus rumah yang 2,7 juta ini ya. Kadang-kadang saya sehari bisa sampai malam itu 5 titik, 7 titik atau 5 acara gitu, sampai jam 11 malam. Nah, tapi tetap karena kita memiliki sebuah tanggung jawab besar kepada anak-anak kita, putra-putri kita, ya saya berupaya mencari waktu lah, ngatur-ngatur waktu agar hak anak bertemu dengan ayahnya ini jangan sampai kurang. Termasuk kalau Ramadan sampai hari ini anak saya yang kecil-kecil, si budak-budak kelas 3 atau 4 SD, kalau anak saya itu setor hafalan Al-Quran, saya masih mengupayakan dia harus setor kepada saya atau ke Umi. Untuk kamu ada ke Umi, itu salah satunya contohnya. Jadi setoran hafalan anak itu ketika anak itu sudah biasa. Kalau dia mau setor ayat 1 halaman, 2 halaman, di sekolahnya sudah hafal di sekolahnya, kemudian mau memperkuat, melaporkan pada orang tuanya, dia wajib lapor orang tuanya. Nah biasanya dia nungguin mau ada datang, mau ada pulang, jauh-jauh kuliah, dari baru masuk pintu kita, dari jauh-jauh dia sudah langsung nangkep kamu ada sambil ngomong, Abi
Cece mau setor hafalan sekarang 2 halaman. Tak apa-apa mah apa? Buka we ya. Buka we kayaknya udah. So, surat apa ce? Surat anu. Buka. Ayo silakan. Langsung aja. Kadang-kadang masih di depan pintu. Nolak we langsung. Eta budak teh ngaji teh hafal tahfiz. Balik orang teh begitu selesai. Sapa, didekat, didoakan, itu diantaranya. Sedikit juga, saya punya kebiasaan dari dulu sampai sekarang, sampai hari ini. Di rumah itu paling tidak seminggu sekali, kalau lagi sibuk pun saya di luar kota, paling tidak sebulan sekali saya upayakan sama suami. Bagaimana kita upayakan sholat berjamaah tahajud dengan anak. Mak Oden jadi imam, Umi yang muda di tukang jadi imam. Tahajud itu barengan berjamaah dulu. Itu dibiasakan minimal ya sebulan sekali lah, sibuk apapun. Biasanya malam weekend lah, waktu libur. Itu saya upayakan. Kemudian juga saya membiasakan baca Quran setiap hari minimal 1 juz. Dan baca Qurannya habis sholat subuh misalnya setengah juz. Nanti setengah juz lagi di kantor sampai malam sebelum tidur setengah juz lagi dicicil. Kapan kita punya waktu di kantor baca lagi sampai 1 juz. Ketika kita sering membaca Al-Quran didengar oleh anak-anak kita, betul insya Allah. Mereka tidak akan kembali dari kemalahan, mereka akan mencintai Al-Quran. Dan bapak lagi cintakan Al-Quran, Umi lagi cintakan Al-Quran, insya Allah. Satu lagi sampai hari ini, sekarang hari ke-23 di bulan Ramadan, akhir Ramadan, Bang Oden sejak nikah dalam 87 sampai sekarang. Saya katakan sejak nikah pertama 87 sampai sekarang berapa tahun kan? Konsisten itikaf di Masjid Habibur Rahman. Sejak berdua kene, buka budak hiji, dua kene ke 7 budak tetap di Habibur Rahman. Sekarang anak murid yang 3 sudah nikah, 4 belum. Hiji murid ke 5 itu. Semuanya anak murid hafal Quran. Yang terkecil SD kelas 3 itu si budak itu Mufidah itu sudah 6 juz hafal Quran. Kakak-kakaknya 7 juz, 8 juz, 20 juz, sampai ada yang 30 juz hafal Quran. Semua putri murid hafal Quran. Mengapa? Karena sejak ada rumah tangga, murid punya cita-cita baru dapat mencintai Al-Quran. Cita-cita itu. Itikaf itu setiap tahun. Nah, kalaupun anak murid putri murid ada yang sudah nikah dibawa oleh suaminya, ada yang di Dermayu, ada yang di pesantren di Ciamis, ikut sama suaminya. Tapi setahun sekali minimal mereka sebelum Ramadan, sebelum Lebaran. Nah, sekarang pun sudah pada pulang sih. Di Dermayu sedang menuju ke Bandung. Yang di Madinah sekarang baru turun dari Cengkareng. Kemarin di Madinah sedang kuliah sama suaminya yang 30 juz hafal Quran. Dia sudah pulang dari Madinah, sekarang pulang masuk Bandung. Maka minimal 1 hari atau 2 hari mereka harus ikut itikaf di Habibur Rahman. Maka pasang tenda lagi di tenda. Waktu pasang tenda seorang sadar wali mati tenda. Sebab keluarga besar, keluarga 7 kakak Icu tilu ayah. Itulah, jadi mari membiasakan diri sampai sama anak. Dan memang setiap 10 hari terakhir upayakan kita itikaf dengan anak-anak kita. Jadi mari kalau sekarang nih, kalau siang-siang kan kerja nih, banyak agenda kegiatan. Nanti malam pulang kami berdoa. Sejak malam Jumat kemarin, malam Salibur, anak-anak sudah biasa, sudah sibuk, nyiapin pata, sibuk segala macam, kodol, sabun.
pagi-pagi anak-anak masih di sana, orang pulang karena pada harus kerja kan, kerja. Pulang kerja nanti sore balik lagi ke Habibur Rahman. Begitu kira-kira ya. Yang tadi intinya bagaimana kita berupaya di tengah-tengah kita keterbatasan waktu tadi, berupaya kita maksimalkan di sela-sela kita punya waktu, pergunakan, manfaatkan untuk bersama-sama dengan keluarga kita. Itu kuncinya. Itu Rahman. Menjawab pertanyaan yang tadi udah mundal ya dari Pak Odet ya, Mang Odet luar biasa subhanallah ya. Intinya menurut saya begini ya, kita sibuknya ayah. Nah yang paling penting konsep ayah dengan ibu itu harus sinergi. Kita sebagai suami, sebagai istri, perannya setelah punya anak sebagai ayah dan ibu pasti punya konsep. Nah konsep ini harus sinergi dengan istri karena jangan sampai di depan anak antara ayah dan ibu berbeda. Kamu hiji bang, sok ngaji, ya sok ngaji baik, sok lah boleh bebas, nggak bisa harus sinergi. Saya yakin Mang Odet sama dengan Umi ya. Nah, jadi sinergi itu penting dan tetap quality time itu harus ada, bukan lamanya ya, tapi kualitasnya. Kita jauh di luar kota, barangkali ada yang jauh di luar kota, ada yang lagi sekolah di luar negeri. Sekarang teknologi canggih, bisa berhadapan kan, Skype atau misalnya dengan telepon yang bisa langsung. Nah itu juga merupakan satu cara kita komunikasi dengan anak sehingga terlihat bahasa tubuhnya, ekspresinya, dan satu hal lagi, tak kala bertemu anak jangan terlalu formal. Ada ayahnya yang jarang ketemu anak, begitu ketemu hanya kalimat perintah. Adik udah sholat belum? Adik udah makan belum? Gimana sekolahnya? Capek kata anak tuh, kok itu aja yang ditanya. Gak pernah disentuh perasaannya gimana hari ini? Senang enggak? Ayah waktu tidak ada, gimana? Apa yang dirasakan? Cobain itu ya. Karena menurut saya ayah juga sedang berjuang, ibu juga berjuang di sini mendidik anak ya. Baik, yang kedua tadi sebagai guru BK ya. Betul, sebagai guru BK ini kita tidak hanya empati, tapi kita juga harus bisa menganamnese apa yang menyebabkan perilaku tertentu ya. Contoh misalnya anak yang sering menjadi korban dibully. Seperti apa pola asuhnya? Supaya tidak jadi korban bully, anak-anak kita harus diajarkan tingkah laku asertif, mampu berkata tidak. Ini tubuhku loh ya. Kamu harus mencintai tubuhmu. Kamu tidak boleh ada siapapun yang merusak tubuh kita ya. Misalnya dipukul atau bahkan maaf pelecehan atau apa. Asertif, ajarkan sejak ini. Kita tidak memukul orang lain ya. Ternyata kita kalau dipukul sakit ya dek gitu. Ya. Nah, tatkala asertif, anak bisa proteksi diri. Jadi dimanapun berada, kalau ada orang misalnya ujung-ujung mukul apa, anak harus sambil bicara. Kenapa kamu mukul aku? Jangan salah, mendidiknya tuh gini. Adik, jangan-jangan, mau ada yang nakal, aku suka dibully, udah biarin aja, kita mah sabar aja deh, kasihan tuh, ini lama-lama nabatin itu anak ya. Nah, jadi jangan sampai jadi korban bully, asertif ya. Jadi silakan diajarkan asertif. Kemudian tadi apalagi satu lagi, nah kecanduan gadget. Saya nanya siapa yang ngasih gadgetnya? Ya, saya pernah nih ya jadi konsultan di beberapa daycare. Ada satu anak kalau ditinggalin ibunya biasanya nangis tidak bu? Pertama kali masuk daycare, kemudian ibunya pergi nangis ya biasanya meronta-ronta. Ini ada satu anak begitu masuk ya tenang aja, gampang nih gitu kan? Dia bawa lensa lagi. Ah hebat kata ibu gurunya tuh, hebat ini anak nggak nangis sih padahal baru masuk nih. Tapi dia udah cuek juga ke gurunya, langsung aja dijuru aja, get salin, dibuka. Ini lensanya ada 3 ekornya coba bu. Artinya apa? Anak gak bisa berhenti. Jadi kalau udah habis baterainya gak mau nunggu, rusak gak gitu. Jadi konsepnya apa? Nah sekarang kecanduan gadget, gimana kembali ke kita? Siapa yang memberikan? Ya? Kita harus bertanggung jawab dong. Kalau udah seperti itu anak jadi maniak games begini gitu kan? Nah jadi satu untuk terapinya anak yang udah kecanduan gadget, satu adalah harus terapi jelas. Sekarang kita pun sedang menterapi bapak-bapak yang kecanduan gadget. Asli Bang Odet dia penginten rakyat Bandung ya udah 3 kali konseling dan diterapi ya. Jadi si ayahnya itu 18 jam itu berapa jam? Pokoknya habis untuk gini aja. Si istrinya dicuekin, anaknya itu disuruh sekolah di sekolah Islam.
taraweh apa, anak lama-lama besar kan? Loh aku disuruh sholat taraweh, kenapa ayah main game terus, protes tiga-tiganya, malah sehat lah, ribut lah. Akhirnya ini ayah yang harus diterapi. Untuk mau, tapi gak bisa sebulan 2 bulan. Ada kemarin mahasiswa ITB 3 tahun yang lalu mau video mania games juga. Ya. Nah, akhirnya ya itulah, kalau tidak segera terapi akan lebih rusak. Jadi 1 terapi ya. Yang kedua, anak-anak kita harus disibukkan ininya. Otaknya itu harus sibuk. Luar biasanya kalau betul tadi punya program ngaji wajib. Kalau misalnya tidak 1 juz, berapa dulu lah bertahap, karena tiap anak berbeda. Ya, subhanallah, keturunan Kodet paraliter, IQ-nya paraliter serai Kodetnya. Karena ada anak, kita harus tahu profil anak ya. Ada anak yang hanya bisa baca segini, hebat, subhanallah, udah kita kasih riwayat itu. Tapi ada anak yang wah cepat hafalnya ya. Saya punya anak didik ADHD, attention deficit hyperactive ya, di terapinya itu sekitar 3 tahun dititip di sekolah tumbuh kembang saya. Sekarang ini sudah hafiz, dalam waktu 2 bulan dia bisa menghafal karena memang IQ-nya sudah 115 pun ya. Jadi kecerdasan berpengaruh. Jangan ibu semangat, orangnya udah lebih hebat tuh, udah odos nih, pandai maju, sudah bisa. Lihat dulu profilnya, tidak semua sama. Kalau anak-anak kita hebat, cerdas, smart ya, karena gizi bagus saat hamil, ibunya juga tenang, sering baca-baca juga, anugerah. Tapi Allah suka menguji anak kita yang ketiga, keempat rada lober, ya, rada heseng arti dan capok, ya. Nah ini bagiannya Ibu Ina nih, ahli PLW Ibu Ina ya. Nah ini harus sabar kan, membimbingnya. Nah berarti tidak 1 juz mungkin untuk anak itu bisa baca doa makan aja udah kasih riwayat sama kita ya. Nah jadi gitu ya Bu ya. Untuk yang dibully tadi harus asertif, untuk yang gadget itu harus segera ditangani ya. Sibukkan termasuk tidak hanya otot-ototnya juga, harus ada olahraga atau futsal atau apapun, baru anak bisa meninggalkan. Itu aja mungkin dari saya. Nah ya sedikit ini kayak kita udah lihat Indonesia. Kita harus mencoba membangun kemandirian anak kita. Saya mencoba, udah mau lagi coba-coba terlihat error, coba-coba udah kemarin tujuannya ayah anu sekolah di pesantren, ada nanti SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, perguruan tinggi ada, itu model ada yang tapi tetap untuk hafal Quran, cita Al-Quran kemarin ditanamkan dari awal. Makanya walaupun dari SD, SMP, SMU, perguruan tinggi, ke IPB, lulus IPB, tetap hafal Quran minimal 4-5 juz hafal Quran lulus di IPB Bogor. Nah, ada juga yang SD-nya negeri, SMP-nya negeri, SMA pesantren. Mereka kan eksperimen, macam-macam. Karena ingin membuktikan balikan. Ada juga dari SD-nya negeri, SMP, SMA, pesantren. Akhirnya kok pikir, begitulah macam-macam. Nah dari semua itu yang terpenting kalau ada mencoba membuat mereka, ya, memberikan mereka ada kemandirian. Jadi ke pesantren itu kemandirian, punten, ketinggalan ini nanti. Anak itu pada pesantren, ada lopen, kemandirian, punten. Kemandiriannya agak kurang kemandiriannya. Segala sesuatu teh banyak teh dilayani itu. Tapi ketika anaknya sudah pesantren, alhamdulillah mereka bisa mandiriannya tinggal di mandiri. Komo eksperimen dalam 27 mata kelas ini SD di pesantren ke tega mau ada pesantren ke di Ciamis. Kelas ini SD pesantren bisa ke mau ada. Nomor 7 sami gitu. Tapi cuma 3 tahun di sana karena kebetulan nomor genap sok sakit-sakitan. Mau ada khawatir gak enak itu alihkan ke Bandung itu di Bandung saya. Tapi ketinggali sepulang dari pesantren luar biasa. Kurang bangun jam 3:30, jam 3, udah mimpi bangun. Ikut sholat tahajud, nggak usah di seluruh kita. Tempat tidur, begitu bangun mereka dirapikan sendiri banget.
Sasaku luar biasa. Karena sudah terbiasa di pesantren Pak cuma 3 tahun misalnya. Sampai kelas 3 aja alhamdulillah. Jadi kemandirian itu memang kita bentuk juga ya kepada anak kita. Yang sekali-kali jangan tadi disuapin terus oleh kita. Sampai hari ini mau ada budak-budak ada kuliah di UPI, kadang-kadang naik angkot, mobil berkumpul gak ayah, dan kemarin nggak boleh pakai mobil ke sekolah. Itu salah satu cara ini kemarin nggak boleh ke sekolah, ke kuliah, ke UPI, ke kampus pakai mobil sendiri, pakai motor ada masalah, nama angkot. Kita didik mereka sederhana seperti itu. Itu juga salah satu upaya kita seperti itu. Jangan sampai anak-anak kita mentang-mentang bapaknya pejabat terus kemudian tadi ayah bapak sikap anak-anak seperti itu. Itu saya kira ya. Tambahan dari Maden ya. Alhamdulillah kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Pada hari yang berbahagia untuk sesi ini, alhamdulillah karena keterbatasan waktu, mungkin kita pun masih ingin berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita yang luar biasa ini, namun kita terbatas oleh waktu. Namun sebelum kita akhiri ada beberapa hal yang merupakan intisari dari pembicaraan kita, bincang-bincang kita, obrolan kita kali ini, yaitu dari Bang Ode, yaitu sebelum membentuk rumah tangga kita tentukan visi dan misi bersama antara suami dan istri, menentukan visi dan misi bersama, kemudian menjauhkan anak-anak dari hal-hal yang sia-sia. Jadi seluruh kegiatannya diarahkan kepada kegiatan yang hanya bermanfaat saja. Kemudian dan yang ketiga yaitu keteladanan. Karena apa? Terutama di usia emas, anak itu menjadi peniru ulung dari orang tuanya. Kemudian intisari dari yang disampaikan oleh Ibu ya, yaitu pendidikan itu lebih banyak by visual. Berarti di situ ada titik temu antara Bang Oden dan Ibu ya mengenai al-qudwah, yaitu keteladanan dari orang tua. Kemudian mengajarkan empati dan juga pembiasaan positif. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.